Shalom saudara semua, hari ini kita akan belajar tentang the right to lead, artinya adalah hak untuk memimpin, yaitu belajar kepemimpinan melalui karakter dan courage atau keberanian. Ini sebuah buku dari John C. Maxwell. Apa yang membuat seseorang berhak untuk memimpin? Apakah karena genetiknya atau bawaan lahir? Tentu saja kalau kita lihat untuk menjadi seorang pemimpin, itu bukan diperoleh dari pemilihan atau pertemuan saja gitu ya. Belum tentu orang yang dipilih bisa menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Memiliki jabatan dalam struktural, gelar, peringkat atau derajat tidak akan memenuhi syarat untuk memimpin orang lain gitu. Belum tentu kita merelakan untuk diatur dan dikendalikan oleh orang yang S2 misalkan, belum tentu gitu. Tapi kan seringkali kita juga mau dipimpin oleh orang-orang yang mungkin S1 gitu. Kenapa? Karena bukan di sana patokannya gitu ya. Dan kemampuan untuk memimpin tidak datang sendiri gitu ya. Skill, keterampilan, kompetensi, kemampuan itu tidak datang sendiri dari segi umur atau pengalaman. Bahwa tidak seorang pun berhak untuk memimpin gitu ya. Jadi tidak ada hak-hak khusus yang membuat kita mau dipimpin oleh seseorang atau kita menjadi seorang pemimpin. Tapi menjadi kata kunci untuk menjadi seorang pemimpin adalah apakah diterima oleh orang lain. Itulah yang menjadi kata kunci menjadi seorang pemimpin, dan itu membutuhkan waktu gitu ya. Molière mengatakan bahwa seseorang hanya seperti janjinya, itu hanya dalam perbuatan yang berbeda. Artinya apa? Ya, dalam hal janji semua orang bisa manis gitu, tetapi yang menepati janjinya, nah bisa kita kategorikan, oh ini orang tepat janji dan ini orang yang tidak tepat janji. Nah, ini beberapa jenis pemimpin yang ingin orang ikuti gitu ya. Mari kita siapkan diri kita apabila kita ingin menjadi pemimpin yang lebih baik gitu. Siapa yang tahu masa depan seperti apa, atau saat ini juga Tuhan sudah izinkan kita untuk berinteraksi, untuk berada dalam sebuah tim, untuk berkoordinasi, menjadi koordinator, menjadi manajer dan sejenisnya, bisa mengikuti langkah ini. Yang pertama adalah buang ego kita. Jadi seorang pemimpin yang baik, mari kita coba tidak berpikir bahwa keuntungan diri sendiri gitu. Kita tidak ingin mencari pujian diri sendiri, tapi mari kita memandang bahwa apa yang kita lakukan untuk keuntungan semua orang gitu. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik haruslah dengan rendah hati mau menjadi pengikut yang baik lebih dahulu. Kalau selama jadi pengikut pun kita tidak berhasil, apalagi jadi pemimpin. Bangunlah hubungan yang baik. Kata kunci seorang pemimpin adalah dia memiliki relasi dan hubungan yang baik dengan orang-orang yang bersama dengan dia dalam satu tim. Bekerja dengan unggul, ini juga tentu menjadi salah satu kriteria untuk menjadi pemimpin yang memang orang akan ikuti. Bisa aja kita hubungan baik, tapi kalau juga kinerja kita tidak baik, maka juga itu tidak optimal. Dan mari kita bergantung kepada kedisiplinan, bukan emosi. Artinya janganlah menjadi orang yang mut-mutan. Kinerja kita bergantung kepada mood kita. Hari ini wah saya lagi males ini, dan ya udah hasil kerjanya mungkin seadanya saja. Tapi di lain waktu wah sedang on fire nih, sedang semangat-semangatnya. Saya lagi senang nih karena baru dapat bonus dan kinerjanya lebih tinggi. Mari kita hilangkan hal itu, tapi kita menjadi orang yang memang memberikan segala sesuatu terbaik terlepas apapun situasi emosi kita. Yang berikutnya adalah membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Artinya kita memberikan hal-hal yang membuat yang kita kerjakan itu menjadi lebih ada filosofinya, ada esensinya yang lebih baik daripada sekedar untuk memimpin atau mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah berikan semua kekuatanmu. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, tapi bersyukurlah kalau Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin, Tuhan berikan kapasitas yang besar supaya kita terus bisa memimpin. Maka mari kita respon itu dengan berikan semua kekuatan kita. Mari kita bekerja dengan sebaik yang kita bisa. Mari kita belajar dengan sebaik yang kita bisa. Lakukan hal yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Ini satu kisah dari Norman Schwarzkopf ya. Dia seorang kolonel yang ditempatkan di Vietnam. Waktu itu mungkin Anda juga pernah dengar sejarahnya tentang perang Amerika Vietnam gitu ya. Dia diperintahkan First Battalion dari Sixth Infantry gitu ya, sebuah unit regu
yang dulunya dikenal sebagai Wars of the Six, artinya di antara yang infantry six itu yang first battalion ini yang paling buruk, paling jelek gitu ya. Tapi yang luar biasa adalah ketika dia ditempatkan menjadi pemimpin regu itu, dia mengubahnya menjadi pemimpin yang kuat gitu ya. Pada tanggal 28 Mei 1970, seorang prajurit terluka karena ranjau dan Swarkov berangkat menuju tempat di mana prajurit itu tergeletak gitu. Jadi dia punya komitmen, dia punya keyakinan bahwa orang itu masih bisa diselamatkan gitu ya. Dan Swarkov percaya bahwa prajurit yang sedang terluka bisa bertahan hidup. Bayangkan betapa dia menghargai nyawa satu prajurit gitu ya. Dan dia diceritakan dalam buku ini, dia berjalan ke sana dan ternyata itu di ladang ranjau saudara semua gitu ya. Dan orang berteriak-teriak bahwa jangan ambil resiko itu gitu, biarkanlah mereka itu sudah takdir mereka. Tapi dia tetap jalan selangkah demi selangkah untuk mencapai prajurit yang sedang terluka itu dan untuk menolong dia gitu ya. Dan yang luar biasa adalah begitu dia berhasil saudara sekalian, dan dia pun katakan di bukunya dia takut gitu ya, kakinya lututnya bergemetaran ketika di ladang ranjau yang memang dia tidak tahu apakah akan menginjak ranjau dan dia sendiri akan kehilangan kakinya atau mungkin kehilangan nyawanya. Tapi dia tetap dengan keberanian, dengan courage dia, dengan kegigihan, dengan komitmen dia tetap menuju ke sana. Dan yang menarik adalah ketika dia sudah berhasil, prajurit itu dibawa ke rumah sakit. 3 prajurit berkulit hitam menghentikan Swarkov di ruang masuk dan berkata, "Kolonel, kami melihat Anda menolong saudara kami di luar sana. Kami tidak akan pernah melupakan itu dan kami ingin semua batalion tahu akan apa yang Anda perbuat." Bayangkan satu perbuatan dia saudara sekalian, kegigihan dia, keberanian dia berbuah terhadap loyalitas prajurit yang dia pimpin dan melahirkan kepercayaan dari prajurit kepada dia, sehingga dia bisa mengubah yang batalion tadi yang dianggap paling jelek dari infanteri itu, tapi dia mengubahnya menjadi batalion yang sangat luar biasa. Dan pengaruh pemimpin akan sangat penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah program, dalam sebuah tim. Pemimpin adalah menjadi kunci di dalamnya ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Tapi ternyata secara realita pemimpin itu memberi pengaruh yang luar biasa, memberi dampak yang luar biasa. Jeff King, seorang peluncur anjing di Alaska yang memiliki 70 anjing. Dia adalah seorang juara di pertandingan di Idator, Alaska sebanyak 3 kali, 93, 96, 98 gitu saudara. Jadi dia, kalau Anda tahu mungkin di daerah sana ada kadang perlombaan ya dengan menggunakan anjing gitu. Dan kata dia adalah yang luar biasa, dia untuk mencari siapa pemimpin anjing itu dia nggak tunjuk gitu, tapi dia juga nggak memilih siapa yang paling besar atau paling tua, bukan itu. Dia katakan bahwa pada awal pertandingan dia memberikan kesempatan pada anjing-anjingnya untuk merasakan sebagai seorang pemimpin. Jadi dirotasi setiap anjing itu sebagai pemimpin, sampai pada akhirnya Jeff melihat anjing yang dapat memimpin. Dia melihat anjing betina berumur 25 tahun bernama Jenna yang sangat tangguh. Ini bukan anjing jantan saudara sekalian, tapi anjing betina dan usianya baru 25 tahun. Tapi karakteristik yang dia punya adalah tangguh. Jenna sangat berpengaruh dalam kemenangan perlombaan di Idator. Bayangkan saudara sekalian, 3 kali tadi pertandingan dia memenangkan, dan itu karena pengaruh dari Jenna itu. Dan disebutkan bahwa Jenna ini ketika dia diberikan kesempatan untuk memimpin, dia begitu semangat, dia menggonggong, dan ketika ada anjing yang mungkin patah semangat dengan suasana yang badai salju, dia tetap menggonggong dan memberi semangat untuk yang lain, dan itu membuat dia jadi pemimpin. Kepemimpinan itu tidak penting, tidak peduli siapa Anda dan oleh siapa Anda dipimpin. Walaupun segerombol anjing pun, salah satu yang bertahan di depanlah yang pantas untuk menjadi pemimpin. Bertahan, kata kuncinya saudara sekalian. Seberapa kuat kita menghadapi kesulitan itu menjadi salah satu tolak ukur jadi pemimpin. Jadi kalau kita coba uraikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa adalah futurist, artinya mereka lebih besar daripada kenangan gitu ya. Mereka punya mimpi yang besar dan mereka punya mimpi yang luar biasa. Kalau kita lihat seperti Paulus, mereka ya, dia bagaimana melihat pertumbuhan jemaat, itu yang mendorong dia dengan luar biasa untuk terus tidak mundur dalam pelayanan. Lobbying gitu ya, mereka yang menangani semua hal. Mereka orang yang punya hubungan yang baik, karena lobby itu pasti didasari karena pertemanan yang baik. Katalisator gitu ya, mereka memprakarsai pergerakan yang lainnya. Mereka membuahkan atau memberikan buah kepada yang lain. Paulus menghasilkan Timotius, Paulus menghasilkan Filipus, dan
bagaimana Paulus tetap mendorong mereka untuk menjadi pemimpin di tempat mereka masing-masing. Spesialis pemimpin yang luar biasa adalah mereka yang tidak melakukan semua hal, tapi mereka fokus kepada hal-hal yang memang menjadi keunggulan mereka, talent mereka di situ, dan mereka lakukan dengan baik. Optimis, pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin yang mereka percaya pada prinsip dan tujuan, walaupun hal tidak sulit ya, walaupun hal sulit tapi mereka stick on the goal. Ekonomis, mereka menghargai semua yang dihasilkan oleh orang lain. Aktivis, mereka yang bertindak dan memberi kuasa kepada orang lain dengan tindakan mereka. Jadi mereka menjadi contoh saudara semua. Strategis, cara mereka untuk memanfaatkan sumber daya bisa digunakan untuk menjadi sukses. Jadi pemimpin yang luar biasa juga adalah yang strategis gitu, yang berpikir dan memberikan kebijakan-kebijakan yang strategik. Antusias, mereka orang-orang yang antusias, pragmatis, mereka juga bagaimana menghadapi permasalahan orang lain. Mereka disebut juga industrialis ya, mereka menggulung lengan dan kerja keras. Dan finalis, mereka bekerja dengan ketekunan dan dedikasi agar mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Seorang pemimpin akan selalu berusaha menyelesaikan apa yang dipercayakan kepada dia. Yang kedua adalah tentang visi. Ini kita lihat satu tokoh ya, Nelson Rolihlahla Mandela, atau lebih dikenal dengan Nelson Mandela ya. Dia mengikuti ANC, sebuah organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak warga mayoritas kulit hitam Afrika Selatan. Sedangkan pada waktu itu Afrika Selatan dijajah ya oleh orang berkulit putih. Itu di awal 1940 Mandela mulai masuk ke organisasi itu. Kalau di Indonesia dulu mungkin mulai ada ya organisasi pemuda ya, ada Bataksbon, ada kaum Betawi dan segala macam ya, ada Ambon gitu. Jadi itu masa-masa pergerakan gitu. Nah, tahun 1950 Mandela dan asosiasinya bekerja keras untuk menciptakan perubahan di negara mereka, melakukan demo massal, boikot, protes, dan tekanan pasif. 56 sampai 61 dia berulang kali ditahan karena melakukan aktivitas penghasutan. Ketua ANC diadili di pengadilan pengkhianatan, namun akhirnya divonis tidak bersalah. Dan di 61 dia memimpin kampanye pengeboman terhadap target-target pemerintahan karena pemerintahan dikuasai oleh orang kulit putih pada waktu itu, sedangkan Afrika Selatan adalah orang kulit hitam gitu ya. Jadi mereka dijajah di negaranya sendiri. Pada 1962 ia ditahan dan dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan dan dihukum penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Jadi bayangkan saudara sekalian, dari 63 sampai 90 dia menjalani masa kurungan 20 tahun, 27 tahun untuk mempertahankan apa yang sebetulnya baik gitu ya, karena dia memperjuangkan kebebasan, tapi dia harus menerima konsekuensi itu. Akhirnya pada tahun 1986 saat dunia melihat bahwa ketidakadilan pada pemerintahan apartheid, artinya diskriminasi terhadap kulit hitam dan tekanan dari ras kulit hitam di seluruh Afrika terus meningkat, tahun 1990 Mandela dibebaskan. Tahun 1994 sampai 1999 dia memenangi pemilu dan terpilih sebagai presiden Afrika Selatan. Dan luar biasa saudara sekalian, dia ini adalah ketika dia berhasil jadi presiden, orang begitu euforia dan mereka ingin semua pemerintahan dikuasai oleh orang kulit hitam, dan mereka sebagian ingin membalas perbuatan orang kulit putih, yaitu mendiskriminasi kulit putih. Tapi yang luar biasa adalah Nelson Mandela tidak seperti itu, karena bagi dia yang penting adalah kebebasan, kesetaraan hak. Maka yang luar biasa, bahkan musuh-musuhnya pun dia banyak ajak berkolaborasi untuk membangun Afrika. Jadi bagaimana menemukan visi? Mari kita lihat ke dalam diri kita, lihat di samping kita, lihat di atas kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang sumber visi, yang bisa kita belajar kepada Tuhan dan meminta dibukakan apa visi kita. Lihat di depan kita apa yang kesempatan terbuka, lihat di sekitar kita apa yang kita miliki, siapa teman kita, lihat di belakang kita bagaimana pengalaman kita. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi pemimpin yang orang bersedia akhirnya mengakui sebagai pemimpin adalah pengorbanan. Ini satu kisah tentang Eric Liddell. Kalau kita lihat disebutkan bahwa dia, saudara sekalian, dia memenangkan memenangkan medali emas gitu. Tapi berikutnya dia menolak ikut karena itu di hari Minggu. Akhirnya dia dianggap mengkhianati negara dan dihukum. Tapi setelah itu dia memberikan hidup dia, pergi ke Cina untuk melayani di sana. Dan ada banyak orang yang
diselamatkan atau mendengar firman Tuhan, menerima Injil melalui pelayanan Eric Liddell. Dan mari kita menjadi tokoh-tokoh seperti ini gitu ya, menjadi seperti Nuh yang ia dan keluarganya tidak tercela di zamannya, walaupun di situasi lingkungan pada waktu itu mungkin dosa begitu merajalela, tapi dia tetap komitmen dengan apa yang dia percayai untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi seperti Abraham gitu ya, mau rela dipanggil Tuhan. Dan juga kita melihat bagaimana Yusuf tidak menyerah ketika dia dijual oleh saudaranya sendiri, dia menjadi penguasa tanah Mesir. Kita lihat bagaimana Nehemia mendapatkan perlawanan dan ancaman pembunuhan di Yerusalem, dan bagaimana Paulus dari pembunuh orang Kristen menjadi orang yang dianiaya, dipukuli, dicambuk, dirajam, ditenggelamkan, dan akhirnya dieksekusi karena kepemimpinannya untuk nama Yesus Kristus. Orang-orang ini, saudara sekalian, adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai pemimpin. Mereka mengalami kesulitan yang mungkin kadang kita tidak bayangkan gitu ya, tapi mereka bertahan, mereka tidak menyerah gitu ya, untuk terus berkembang. Nah, ini tentang Eric Liddell tadi. Dia menolak lari di 100 meter di Olimpiade karena hari Minggu lalu, tapi dia menjuarai yang lari 400. Dia menyelesaikan kuliahnya di bidang sains dan teologi. Dia berkelana ke Cina sebagai misionaris selama 20 tahun. Dia bekerja untuk orang Cina, mengajar berbagi keimanannya dan melayani dengan banyak cara. Ditahan oleh Jepang tahun 44, lelaki 43 tahun tersebut melakukan segala hal yang bisa membuat dia secara efektif memimpin dan melayani sesama tahanan. Bahkan di dalam tahanan pun, saudara sekalian, dia melayani mereka. Dan tahun 45, tanpa disadari dia mengidap tumor otak ganas. Walaupun dia kesakitan, dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya mengajar dan melatih anak-anak. Dan dia meninggal di 21 Februari 1945. Bagaimana hidup dia komitmenkan, dia berikan yang terbaik. Dia fokus kepada hal besar gitu ya, dimana yang dia lakukan kepada anak-anak, dia berpikir itu akan memberi sesuatu yang besar di masa depan. Kita juga lihat tentang kisah Musa, saudara sekalian, dari seorang prince, pangeran menjadi seorang penggembala. Dia dibesarkan dan dididik menjadi bijaksana oleh putri Firaun. Dia mendapat pendidikan terbaik di Mesir karena sebagai putra dari putri Firaun. Melarikan diri ke Midian karena membunuh orang Mesir. Bayangkan, dari seorang bangsawan terhormat dilayani, akhirnya menjadi pelarian gitu ya, menjadi orang yang dicari. Dan dia menjadi penggembala di Midian, tapi siapa yang tahu ternyata Tuhan memang sudah rencanakan Musa menjadi penyelamat bangsa Israel yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan Musa lah yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tetapi saudara sekalian, kita tahu sedemikian luar biasanya kesulitan yang dihadapi Musa, tapi dia juga tidak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang luar biasa kalau kita lihat ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa salah satu yang mendampingi Tuhan Yesus di sana. Yang berikutnya adalah untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, mari kita berani mengambil resiko. Harriet Tubman adalah seorang budak perempuan Amerika yang melarikan diri dari perbudakan di selatan untuk menjadi seorang abolisionis terkemuka sebelum perang saudara pecah di Amerika. Ia lahir di Maryland pada tahun 1820, melarikan diri pada tahun 1849. Namun ia berkali-kali kembali untuk menyelamatkan baik anggota keluarga maupun yang bukan kerabatnya dari sistem perkebunan gitu ya. Karena pada waktu itu Amerika terbagi dua, katanya sekalian, utara dan selatan. Ada yang memang mereka mengakui budak gitu ya, jual beli budak, dan memang ada sistem budak, tapi ada yang enggak gitu. Nah, dia berhasil melarikan diri dari bagian yang memang ada perbudakan, tapi dia seringkali bolak-balik gitu ya. Ia memimpin ratusan orang menuju kebebasan di utara sebagai konduktor paling terkenal gitu. Harriet Tubman tidak terlihat seperti, kalau dari fisik dia bukan pemimpin yang baik, yang berkarisma, yang memang gagah dia. Dia juga tidak berpendidikan, dia hidup pada kultur di mana orang-orang tidak menghargai keberadaan orang Afro-Amerika. Dia juga bekerja di negara yang pada saat itu belum memberikan hak pilih pada perempuan. Tapi walaupun situasinya seperti itu, dia berubah menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia pemimpin yang mengambil resiko. Dia mengumpulkan informasi dengan bijak, memahami resiko dari kekuatan, melakukan persiapan menyeluruh, berani untuk gagal, memiliki fleksibilitas, mampu mengamati waktu,
membayangkan apa yang bisa didapatkan, memahami apa yang dipertaruhkan, tetap pada tujuan, memiliki motivasi yang benar, memberikan kemenangan kepada yang dipimpin, berjalan lurus dengan percaya diri. Jadi saudara sekalian, bahwa disebutkan Harry Tubman ini dia bekerja sebagai cleaning service ya, tukang bersih-bersih di satu rumah, tapi begitu ada musim tertentu dia selalu menghilang gitu. Ternyata ketika dia menghilang itu dia sedang balik untuk mengambil budak-budak di sana, untuk membawa kabur budak-budak di sana, menyelamatkan mereka dari perbudakan dengan jalan yang penuh resiko. Dan orang-orang yang dia selamatkan itu selalu mengatakan bahwa Harry Tubman ini adalah yang tegas dan selalu komitmen untuk menolong orang dan bukan orang yang mudahan gitu. Jadi walaupun secara penampilan dia orang yang biasa, tapi bagaimana ternyata karakter dialah yang menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Ini juga tentang tokoh lain, bagaimana mereka berdiri di hal yang benar, stand in the right place ya, bahwa Tune Sugahara dia 939, ia menjadi wakil konsul pada konsulat Jepang di Lithuania. Tugasnya yang lain adalah melaporkan gerak-gerik para pasukan-pasukan Soviet dan Jerman. Nah, setelah Fakta Molotov-Ribbentrop diikuti invasi Polandia oleh Jerman pada 1 September dan pengambil alihan Lithuania oleh Uni Soviet pada 1940, banyak pengungsi Yahudi dari Polandia dan Lithuania yang berusaha mendapatkan visa keluar gitu ya. Tanpa visa keluar, perjalanan akan berbahaya dan mereka tidak mungkin menemukan negara yang bersedia mengeluarkannya. Ratusan pengungsi datang ke konsulat Jepang di Kaunas berusaha mendapatkan visa ke Jepang, saudara sekalian. Konsul Belanda Jan Joy telah memberikan kepada mereka izin perjalanan resmi ke negara tujuan ketiga, yaitu Curaçao, sebuah pulau di Karibia dan koloni Belanda yang tidak membutuhkan visa masuk, atau ke Guyana Belanda. Setelah kemerdekaan, Guyana Belanda berganti nama menjadi Suriname. Pada saat itu pemerintah Jepang menganut kebijakan resmi netral terhadap orang-orang Yahudi, namun menuntut bahwa visa hanya dikeluarkan bagi mereka yang telah melalui prosedur-prosedur imigrasi yang semestinya dan mempunyai cukup dana. Kebanyakan para pengungsi itu tidak memenuhi kriteria ini karena memang situasi mencekam dan mereka sedang akan genosida, dibunuh oleh Nazi. Sugihara dengan taat menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang hingga 3 kali untuk meminta petunjuk. Setiap kali kementerian menjawab bahwa siapapun yang memperoleh visa Jepang harus memiliki visa ke negara tujuan ketiga untuk keluar Jepang tanpa kecuali. Jadi Jepang itu hanya persinggahan saja. Tapi yang luar biasa saudara sekalian, dia komitmen untuk menolong orang-orang itu karena dia tahu seperti apa menakutkannya. Bahkan katanya ketika dia dianggap memberontak karena menolong orang Yahudi, dia ketika akan dipecat dan ditarik ke Belanda, dia tetap berusaha menandatangan dan menstempel visa-visa karena itu menjadi tiket orang-orang Yahudi keluar dari Jerman dan selamat gitu. Dan bahkan ketika disebutkan dia nggak bisa menstempel lagi setelah kereta apinya berjalan, dia melemparkan stempel itu untuk orang-orang pakai. Jadi mungkin di negaranya katanya disebutkan bahwa dia dianggap pembangkang gitu ya, tetapi katanya bagi orang Yahudi dia dikenal sebagai pahlawan karena memang dia berdiri di hal yang benar. Dia merasa penting menyelamatkan sebuah nyawa dari satu orang. Yang berikutnya adalah determinasi. Kapan seorang pemimpin melakukan determinasi atau teguh gitu ya, ketika melihat suatu kebenaran gitu. Jadi mari kita berusaha memegang hidup menjadi orang yang memegang hal-hal yang teguh gitu ya, tidak gampang diombang-ambingkan. Menunjukkan keyakinan, mari kita menunjukkan bahwa kita yakin dengan apa yang kita yakini. Menghadapi suatu tantangan, mari kita maju terus, ingin belajar dan berkembang, mengambil jalan yang sulit ketika memimpin. Mari kita menunjukkan determinasi atau kesungguhan. Eddie Rickenbacker, dia dikatakan bahwa menghadapi suatu tantangan bukanlah problem besar bagi Eddie. Ketika usianya 12 tahun, ayahnya meninggal, dia keluar dari sekolah dan menjadi tulang punggung utama keluarga, mulai dari menjual koran, bekerja di pabrik gelas, dan banyak pekerjaan lain. Ketika dia remaja, dia mulai bekerja sebagai teknisi mobil balap. Dan pada umur 22, dia menjadi pembalap. 2 tahun kemudian, dia mencatat rekor pembalap tercepat di dunia. Ketika Amerika masuk pada Perang Dunia Pertama, Rickenbacker coba mendaftar menjadi penerbang pesawat tempur ya, aviator. Tapi karena umurnya sudah terlalu tua dan
dia tidak terlatih. Kemudian diterima sebagai supir. Setelah itu dia berbicara kepada atasannya agar mengirimkan dia ke sekolah penerbangan. Sepanjang waktu dia mencatat 300 jam terbang, bertahan di 134 titik area musuh, membunuh 26 orang dan mendapatkan sangat banyak sekali medali penghargaan. Dia juga dipromosikan menjadi kapten dan komandan skuadron. Dengan semua kemampuannya, dia dijuluki sebagai kartu as Amerika. Ketika ditanya tentang keberaniannya pada saat pertempuran, dia mengakui bahwa sebenarnya dia ketakutan. Karena seorang pemimpin pun seorang manusia. Mari kita tetap menjadi seorang manusia, tidak menghilangkan kemanusiaan kita ketika kita menjadi pemimpin. Tidak akan ada keberanian tanpa adanya ketakutan. Pada tahun 1933, dia menjadi wakil presiden perusahaan Eastern Air Transport. Jadi saudara sekalian, orang kagum dengan pencapaian dia yang begitu luar biasa dan orang pikir wah dia nggak takut. Padahal faktanya dia mengakui dia takut, tapi dia tahu bahwa keberanian itu penting, bahwa dia tetap perlu bertahan. Bagaimana menjadi pemimpin yang berpengaruh? Yang pertama dan tidak bisa tidak, jadilah pemimpin yang berintegritas. Apa arti berintegritas? Adalah ketika melakukan hal yang benar sekalipun orang tidak melihat, atau orang yang perilakunya, perbuatannya sepadan, sejalan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Kita sebagai orang Kristen, nilai-nilai kita adalah nilai-nilai Kristiani yang ada di Alkitab. Maka mari kita komitmen untuk menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Kejujuran. Yang kedua adalah bagaimana memelihara hubungan dengan orang lain. Pemimpin yang berpengaruh adalah pemimpin yang memiliki hubungan dengan orang lain, mempercayai orang lain walaupun kecewa. Itu menjadi resiko, tapi mari belajar untuk mempercayai orang lain, mendengarkan orang lain, tidak hanya ingin didengarkan, memahami orang lain, memperluas terus hubungan dengan orang lain, mampu mengarahkan, membangun hubungan, memperdayakan dan menerima pengaruh dari yang lain. Kalau kita kembali ke Alkitab disebut bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan efektif, maka tentu kita perlu belajar, kita perlu dipimpin, kita perlu membina hubungan, kita perlu membangun hubungan. John Wooden lahir pada 14 Oktober di Indiana. Selama masa mudanya ia memiliki banyak pengaruh dan kemudian terkenal di tim basket, dan itu mempengaruhi keputusannya untuk masuk ke dunia basket. Ketika ia berusia 14, ia memimpin SMA-nya ke putaran final kejuaraan negara bagian selama 3 tahun berturut-turut. Berawal di Purdue University di mana ia adalah peserta 3 kali All-American, dia juga memimpin timnya ke 1932 kejuaraan nasional. Setelah ia lulus dari universitas, ia meraih gelar master dari Indiana State University di mana ia menjabat sebagai pelatih basket juga. Setelah kuliah, ia bermain secara profesional untuk Indianapolis di mana ia ditunjuk untuk tim pertama di NBL tahun 37-38 ya, musim 37-38. Dia juga menjadi pelatih sekolah tinggi selama periode hidupnya. Dia kemudian melanjutkan melatih sekolah tinggi Dayton dan rekornya selama 11 tahun pembinaan adalah 218 menang dengan hanya 42 kekalahan. Ia kemudian melatih tim basket Indiana State University 46-48, kemudian dia melanjutkan ke UCLA sebagai pelatih kepala basket dan memenangkan 664 pertandingan dalam 27 musim. Dengan permainan 88 beruntun tak terkalahkan dan 4 penampilan sempurna 30-0 di satu musim, ia memenangkan penghargaan tak terhitung jumlahnya, dan penghargaan untuk prestasi tersebut belum pernah terjadi sebelum itu. Meskipun sukses luar biasanya, ia tidak pernah meminta kenaikan gaji sebesar 35.000 per tahunnya. Jadi saudara sekalian, mari kita lihat bahwa ya seorang pemimpin itu karakternya gitu ya. Jadi bagaimana dia komitmen dengan apa yang dia ketahui. Bagian 6 adalah pelayanan. Ini George Washington lahir dari keluarga petani di Virginia, dan saat remaja sering melakukan survei dan perjalanan. Nah, Washington bergabung dengan milisi Virginia dan mulai mempelajari seni militer. Prancis memasuki lembah Sungai Ohio dan akan membangun benteng di atas tanah yang belum selesai diklaim oleh Inggris gitu ya. Butuh seseorang yang memiliki keterampilan, stamina yang baik dan kemampuan diplomatik. Dan Washington lah yang menerima tugas tersebut dan menyelesaikannya dengan sukses. Washington dipromosikan menjadi letnan kolonel dan menjadi pemimpin melawan Prancis. Setahun kemudian Washington kembali ke lembah Sungai Ohio sebagai ajudan Jenderal Edward Braddock. Washington membantu pasukan untuk berjuang melawan penduduk asli Amerika. Banyak penduduk asli Amerika mencoba membunuhnya dan gagal, dan mereka percaya bahwa Washington dilindungi oleh dewa yang hebat. Sebulan kemudian Washington dipromosikan menjadi komandan resimen pasukan Virginia.
Tapi Washington pada tahun 1758 disebutkan frustasi sehingga mengundurkan diri dari jabatannya dan pensiun ke Mount Vernon. Tapi 75 ketika waktu itu seperti MPR-nya Amerika mencari siapa pemimpin, ya mereka kembali ke sosok Washington. Padahal sudah berapa lama Washington meninggalkan tentara, dan dia diangkat menjadi pemimpin angkatan darat di tahun 75. Dan tahun 81 Washington mengalahkan tentara Inggris dan memaksa penyerahan Jenderal Cornwall. Karena ini masa-masa di mana Amerika berusaha merdeka dari Inggris ya. Dan sekelompok orang menyarankan Washington untuk merebut kekuasaan, namun Washington menolak dan mengundurkan diri. Tapi akhirnya dia tetap dipilih menjadi presiden Amerika. Yang ketujuh adalah integritas. Saudara sekalian, bagaimana supaya kita menjadi diterima oleh orang lain untuk memimpin, untuk memberi pengaruh adalah dengan berintegritas. Nah, disebutkan Commodus adalah anak dan pewaris Kaisar Marcus Aurelius. Commodus menjadi kaisar pada usia 19 tahun ketika ayahnya meninggal. Commodus membuat perdamaian di perbatasan dan kembali ke Roma gitu ya. Commodus menganggap bahwa dirinya adalah pendiri baru Roma dan dia menganggap Hercules dirinya sendiri. Meskipun berani dan terampil, Commodus malah menghabiskan waktunya untuk sombong. Jadi disebutkan bahwa Commodus ini sangat luar biasa, bahkan dia bisa menembak beruang dan sejenisnya di Kolosium pada waktu itu tepat seperti jumlah anak panah yang diberikan kepada dia gitu ya, dan dia tampil di Kolosium gitu. Tapi bayangkan dia dengan sombong, bahkan dia menyebut diri dia adalah Hercules dan pendiri Roma. Commodus bahkan mengganti nama bulan pada kalender Romawi gitu ya. Tetapi dengan segala talenta yang dia miliki, dengan segala skill yang dia miliki, ternyata dia bukan menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Dia bahkan dibunuh oleh orang yang dekat dengan dia. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat tentang, mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kesempatan kita untuk menjadi pemimpin. Tapi mari kita untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan efektif, mari kita terus mengembangkan karakter kita, karakter berintegritas, karakter yang mau membangun hubungan dengan orang lain, karakter yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin.